Welcome to 24 FM. Cuap-cuap santai. Hai Cupers, balik lagi sama kita di Cuap-Cuap Santai bareng gue Sally dan partner gue Wildan. Jadi di sini kita bakal nemenin kalian di dalam 30 menit ke depan. Dan buat kalian yang mau dengerin streaming kita atau request lagu, boleh aja langsung di IG kita di @mactivity24. Dan kalau kalian mau request lagu, boleh aja langsung reply di IGS kita. Oke, baik nih. Sebelum kita masuk ke informasi sama narasumber kita bakalan puterin satu lagu yang dimana itu relate banget sama anak muda zaman sekarang yang dimana kasmaran tapi nggak bisa ungkapin ke crush-nya. Langsung aja lagunya. Lagu dari Kesha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Dari teman jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadilah kekasihku. Katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Nah, gimana nih? Udah dengerin lagunya kan? Pasti relate banget sama apa yang kalian rasain sekarang. Nah, langsung aja nih. Ada narasumber kece kita, namanya Bang Ali. Boleh nih Bang? Boleh. Kenalin dulu. Namanya Kenalin. siapa, lo sebagai apa juga. Dan sekalian sapa juga Cupers yang ada di rumah. Halo Cupers, apa kabar? Hai. Semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi, nama gue Farhan Nari Maksum, biasa dipanggil Ali. Gue mahasiswa di Gunadarma, jurusan manajemen, angkatannya 2021. Kalau di Koma itu tahun ini sebagai ketua Koma gitu Cupers. Nah, BTW, buat Bang Ali sendiri gimana nih kabarnya? Karena kan ya cuaca sekarang ini bisa dibilang random banget nih. lagi Kadang panas, hujan, terus panasnya panas banget, terus hujannya hujan deras banget gitu kan.
Sebenarnya sih kalau gue kabarnya gimana ya lagi sibuk ngejar dosen sih soalnya kebetulan semester kemarin gue telat TI janji contoh ya Cupers ini nggak baik. Kalau sekarang gue ini sih sebenarnya agak-agak resah ya cuaca, terus juga kampus juga kan di Depok, Iya. terus juga Koma base campnya juga di Depok. Nah kalau kesini tuh dari Jakarta cuman panas nih, terus di sana mendung. Gue nggak boleh ntar pakai jas hujannya, harus iya iya harus saat itu juga gue harus pakai jas hujan soalnya bisa aja nanti di jalan tiba-tiba deras hujan soalnya bawa laptop kan gitu. Nah, oke. Jadi Bang Ali udah memperkenalkan nih dia sebagai apa juga kan. Nah, sebelum kita masuk informasi selanjutnya, Bang Ali nih ada requestan lagu nih. Kalau boleh tahu Boleh dong. apa Iya, tuh? mau request. Karena kayaknya hati gue lagi berbunga-bunga. Asik. Tapi bunganya kayak bukan punya gue. Jadi Siapa tuh? kayaknya Betul. lagu yang lagi relate sih Untitled dari Malik boleh sih. Oke, langsung aja kita puterin. Lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Untitled. Ketika ku rasakan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Oh, dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada. Mungkin memang ku yang harus mengerti bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bilang kaulah yang ada di hatiku. Oh, adakah ku singgah di hatimu? Mungkinkah kau rindukan adaku? Adakah ku sedikit di hatimu? Bilakah ku mengganggu harimu? Mungkin kau tak inginkan adaku. Akankah ku sedikit di hatimu? Bila memang ku yang harus mengerti mengapa cintamu tak dapat ku miliki. Salahkah ku bilang kaulah yang ada di hatiku. Kau yang ada di hatiku. Bila cinta kita takkan tercipta. Ku hanya sekedar ingin untuk mengerti adakah diriku oh singgah di hatimu. Dan bilakah kau tahu kaulah yang ada di hatiku. Kau yang ada
itu dia Cupers, lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Untitled, yang pastinya sangat bisa untuk membangun semangat kita buat ngobrol lebih lanjut lagi nih. Tapi BTW nih, kalian pada tahu gak sih Malik itu apa? Singkatannya, apa kalian tuh ngiranya tuh Malik yang nyanyi bukan? Bukan ya? Banyak sih yang ngira Iya gitu. sih, Oh, kayak iya. gitu. Cuman ya kalian salah kalau kalian ngira Malik itu nama dari salah satu anggota band tersebut. Jadi Malik itu singkatan dari Music and Live Instrumentality. Jadi kalian udah tahu kan, Malik itu bukan anggota dari band itu. Iya. Jangan salah-salah paham lagi nih. Nah, oke. Kan tadi Bang Ali udah memperkenalkan juga nih, dia sebagai apa ya kan, Diploma. Berarti lu tipe mahasiswa kura-kura nih ya, Bang? Gua kura-kura kuliah rumah Arthur. Kalau buat yang belum tahu, rumah Arthur tuh base camp Koma Intuisi. Oke, sama aja kuliah rapat. Iya, gitulah. Tapi sebenarnya nggak rapat-rapat banget sih ya kalau di Koma. Kita lebih ke apa? Tidur, main, ML. Boleh nih Bang, diceritain sedikit tentang Koma. Itu tuh UKM, organisasi atau komunitas dari mahasiswa sendiri atau terbentuknya tuh gimana sih Koma itu? Oh, kalau Koma sendiri itu komunitas karena sesuai namanya kan. Koma tuh sebenarnya akronim. Artinya komunitas mahasiswa desainnya ya komunitas mahasiswa desain UG Universitas Gunadarma gitu. Jadi kalau misal ditanya awal mula terbentuknya Koma sih kebetulan karena ya owner Koma tuh emang sering dekat sama yang lain juga. Jadi pasti gue juga diceritain gimana waktu itu owner bisa kepikiran buat bikin Koma. Jadi yang pertama tuh karena emang owner kami tuh apa namanya sebelum masuk ke kuliah itu emang udah ada Udah menaungi? udah bisa ngedesain lah, dia udah belajar desain. Nah kebetulan karena beliau juga kebetulan anak tunggal gitu, nah jadi kayak kepikiran pengen bikin keluarga nih, terus juga ya apa ya nge-share ilmu lah ke orang-orang karena udah sempat dapat beberapa ilmu tentang desain juga gitu, dan itu juga jadi ngaruh ke sistem di Koma, di mana di sini itu emang pure sharing. Jadi buat teman-teman kalau ngira Koma itu komunitas orang-orang yang jago desain atau apa, kalian salah. Karena sebenarnya Koma tuh komunitas misalkan anak baru masuk Gunadarma nih mau belajar desain, itu kan nggak ngerti apa-apa bagaimana. Nah masuk Koma biar ngerti gitu, bukan ngerti dulu baru masuk Koma. Karena dulu gue juga mencet gini-ginian nih gue nggak ngerti sama sekali. Berarti Bang Ali dari awal banget ya? Iya, gue Belajarnya? dari yang apa? Kalau di Koma tuh kadang ada tipe-tipenya gitu loh. Ada yang tingkat 2 semester berapa? Semester 3 ya? Semester 3 atau 4 baru masuk ke Koma gitu. Nah, kalau gue emang yang waktu baru masuk ke apa? Koma terus ada PKKMB kan. Iya. Nah, itu kan dikenalin beberapa UKM. Nah, itu Koma disebut walaupun sebenarnya kita bukan UKM ya. Gitu. Nah, itu gue tertarik di situ. Itu. Oh boleh tahu nih Bang, kan lo juga dijelasin nih tadi Koma tuh kapan berdirinya, tepatnya tahun berapa sih Koma itu? Koma itu berdiri pada tahun 2014, kalau tanggalnya sendiri 3 Oktober gitu. Oke, dari yang udah lu jelasin tadi nih, kalau kebanyakan komunitas kan nih, yang kita tahu kayak entah komunitas musang, Cupang. atau cupang gitu. Kita kan pasti udah punya cupang atau apa gitu kan. Atau misalkan yang lainnya gitu, pastinya kan komunitas itu yang emang udah bisa di bidangnya. Berarti kalau Koma ini bisa dibilang ya orang-orang yang emang belum bisa belajar desain atau belum bisa ngedesain itu bisa masuk ke Koma gitu. Jadi benar-benar belajar dari nol. Bener banget, kita belajar bener-bener dari nol karena gimana dijelasinnya ya, nanti apa sih dijelasin itu bener-bener ini mencet apa dulu gitu loh. Kalian kalau nggak kenal itu dikenalin dulu, bener-bener dikenalin dulu, nggak langsung belajar nih nggak ngerti ya udah langsung diajarin bla bla bla, enggak gitu di Koma. BTW selain yang dibilang tadi nih, pastinya kan Koma desain ya, tadi kan kita belajar dari nol, pastinya kan kita belajar desain nih. Tapi kalau boleh tahu kegiatan Koma yang lainnya itu ngapain aja sih Bang? Sebenarnya banyak sih kalau ditanya kegiatan yang lain, tapi pasti kegiatan-kegiatan lain tuh fungsinya buat ngejalin silaturahmi gitu, karena kebetulan alumni kita juga udah lumayan banyak. Jadi
kegiatan-kegiatan kayak 17 Agustusan kita ada, terus juga Idul Adha ada, terus juga apa ya, kayak kumpul-kumpul bareng tuh ada juga gitu. Open house lah gitu ada. Terus juga ya acara-acara gede juga kadang kita sering ngerayain kok di sini. Contohnya apa sih Bang acara-acaranya itu? Acara-acaranya yang tadi gue sebut sih kayak ya hari-hari besar lah, hari-hari besar di mana kayak ada lomba di 17 Agustusan tuh kita juga ngerayain, nggak ngerayain doang kayak apa ngucapin di Instagram gimana gimana, tapi juga benar-benar seru-seruan juga di sini gitu. Oke, sebelum kita lanjut informasi selanjutnya dari Bang Ali ini, kita juga ada requestan lagu nih dari para cupers yang udah request di Instagram nggak sih Will? Yoi, bener banget nih. Yang Yang pastinya pertama dari @Siva Davina, dia request lagu apa sih Will? Siva Davina ini dia request lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Bunga Hati. Wah, kayaknya cupers kita ini tuh lagi berbunga-bunga ya hatinya. Langsung aja nih kita puterin nih lagu Bunga Hati dari Salma Salsabil. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, coba hubungiku. Salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja. Tatapan yang sama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tak coba hubungiku. Salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Bayangmu masih ada di sini, selalu untukku. Hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Menanti dirimu. Oke, Cupers. Karena dari tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih, jadi tenggorokan gue udah kering banget nih pastinya, dan kebetulan sebelum taping tadi kita udah makan juga, jadi mungkin pasti lo juga haus kan Bang? Iya Gue benar juga. banget, bagus banget. Kita Parah. minum dulu aja kali ya? Boleh sih. Boleh. Ambil aja. Botol sosro. Wah, seger banget. Wah, segar banget ya sih. Apalagi kita udah ngobrol-ngobrol panjang tadi pakai. Terus minumnya nih teh botol sosro. Terus buat kalian nih, jangan lupa minum teh botol sosro juga karena sesuai slogannya,
Apapun Apapun makanannya. minumannya Teh, tetap botol, sosro. Yo. Oke. Nah, itu dia salah satu requestan pertama pada hari ini dari Cupers. Nah, kayaknya dari tadi nih, dari requestan lagu yang tadi atau lagu-lagu yang udah diputar tadi, kayaknya lagunya tuh tentang cinta semua nih. Apa Cupers nih emang lagi banyak yang jatuh cinta ya? Lagi pada baper. Yo, Cuper gampang baper. Iya. Ada lagi nih singkatannya. Cuper suka baper. Iya. Gue gak nemu lagi. Oke nih. BTW nih, ngomong-ngomong tentang lagu, Tadi Karena kan lo lebih- juga udah request kan. pasti lu suka lagu kan? Lu suka dengerin lagu juga. Iya sih, sering-sering. BTW, lu tuh lebih suka dengerin lagu yang genre apa sih? Atau ya penyanyi favorit lu itu siapa? Penyanyi favorit? Iya. Kalau genre kayaknya apa ya yang enak ya udah dengerin aja deh gitu kayaknya cuma kayaknya lebih banyak pop banyak terus rock juga terus juga kadang kayak punk atau ska reggae gitu juga enak sih kalau penyanyi favorit dari pop dulu kali ya Iya, Bang. kalau penyanyi pop favorit gue siapa ya penyanyi pop favorit mungkin Salon Seven Duta Duta mana nih? Pondok Duta. bukan dong Akdiat Duta Mojo orang Jogja Duta terus juga kadang apa ya suaranya Fadli juga enak sih Fadlizon Keren Iya dong. Fadli Fadlan. kembar dong Fadli aja enggak kalau misal apalagi sih tadi rock ya Rock. kalau Indonesia suaranya siapa sih vokalisnya Dewa Once enak iya suaranya Once enak terus juga suaranya masyarakat kecil aduh suara Masyarakat itu harus didengar ya. Suaranya. iya itu wajib kayaknya kalau suara tuh selain Once Ari Lasso juga bagus Sabi juga terus juga vokalnya ini Jamrut Krisyanto Sianto. ya itu juga oke kalau luar lagi sering dengerin AC/DC Brian Johnson sih gue juga suka gitu. Berarti nih, karena lu tadi suka The Michael, Ari Lasso, berarti lu anaknya dewa banget ya, bala dewa. Iya, gue bola dewa banget. Gue nggak bawain sih kupluk dewa. Gue iya, kupluk. Kemarin nonton konser yang itu apa? Yang di GBK itu ya? Yang di JIS, yang di JIS, Yang di JIS. yang di JIS, yang apa sih 30 tahun. Nah itu lumayan beruntung tuh karena kalau nggak salah ya terakhir Once manggung sama Dewa itu di situ. Ya itu sebelum konflik yang itu. Ya, itulah Iya, yang itulah. kalian tahu. Itu gue dapet kesempatan walaupun waktu itu gue dikencing terus jadinya lari-lari ke tribun lagi terus sebenarnya aneh sih waktu itu konsernya sempet chaos gitu apa kalau misalkan lo telat datang nih terus tempat duduk lo ditempatin terus kan lo bilang panitia kan mas tempat duduk saya ditempatin kata panitianya ini anjir duduknya ya udah di mana aja mas gak serius gitu Panitia tidak bertanggung jawab. kemarin Karena tadi kan lu udah nih. Kalau lu gimana sih? Kalau lu tuh dengerin lagu apa gitu dan penyanyi favorit lu sih? Gue sih sama aja sih kayak Bang Ali, kayak enak didengar aja, nggak yang spesifik banget gue suka apa, tapi kayak gue sering dengerin lagu hal ini. Terus Yang habis nikah Raisa, itu iya, yang bermuara. lini lini depan, lini serang, lini pertahanan. Kayak gitu aja sih. Kalau lo Will? Kalau gue tuh apa ya? Tipe yang kalau musik tuh kayak milih banget gitu loh. Kayak apa ya? Kalau gitar Iki musiker, musiker kalau genre sendiri gue lebih sering dengerin yang kayak apa ya? Bedroom pop gitu sih, kayak yang emang lo kalau dengerin lagu malam-malam itu enak banget gitu buat didengerinnya. jadi mau tidur ya Iya. Terus kalau buat artisnya ya papan atas papan tengah, baik papan bawah serem papan, papan daerah, Bukan seluncur. aduh papan apa lagi nih aduh gue nggak nemu lagi. Ya udah, buat artisnya sendiri
Gue tuh banyak artis yang setipe gitu loh, kayak pastinya nih the one and only artis favorit gue, Rex Orange County gitu. Tapi sebenarnya dia band atau solo sih gue nggak tahu deh. Dia itu solo, cuman ya emang ada musik lain yang ngiringin gitu loh. Tapi lu tau nggak Rex Orange County itu nama aslinya siapa? Rex. Salah. Jeruk. Bensin. Budin ketupat bumbu. Raja Gembok. Daus mini. Kayak Gembok. Jadi Rex Orange County ya, gue penggemar beratnya pastinya gue ngulik dong tentang dia. Ada ininya gak nama fanbase-nya kalau Rex Orange County? Rex Rex Lovers. Emang iya? Nggak tahu sih. Bikin doang. Ini sih. Gue lupa atau gue nggak tahu gitu ya. Jadi Rex Orange County itu kan disingkat ROC. Nah, nama asli dia tuh dari Rex. Rex itu sebenarnya kayak apa ya, nama panggilan gitu. Nama panggilan aslinya itu Alex. Jadi ya bisa ya dipanggil Rex gitu lah. Kalau di tongkrongan panggilnya Rex ya. Rex asik banget tuh Rex gitu. Jadi kalau ya Orange County sendiri kan dari singkatan OC. Nah, OC itu ya nama panjang dia, O'Connor. Jadi Alex O'Connor gitu. Oh. Berarti dia kan OC doang tuh. Dia nyari Orange County-nya, dia nyari tuh berarti. Iya, di warung Madura kalau nggak salah. Kan ada tuh Orange. Kalau nggak salah tapi Orange County beneran ada kan? Ya itulah. Kalau buat apa ya, artis-artis lainnya ya kayak Joji, Boy Pablo atau yang lain. Yang Pablo denger gak yang Pablo? Kan juga suka Lovey kan. Iya, gue sekarang itu lagi suka banget dengerin live karena adalah sesuatu hal yang emang bikin gue dengerin gitu. Lofi siapa? Bapaknya Lofi. Bapaknya Lombok. Ke Lombok. Ya, Kalau gitu. Lombok. Bahasan lagu kita udah asik banget nih dari tadi, dan juga diseringin jokes yang punchline-nya tuh berurutan terus. Boleh nih dilanjut lagi ke Balik obrolan lagi kali ya, ke kita. obrolan tadi. Sambil minum gak apa-apa? Gak apa-apa. Boleh. Soalnya teh botol ini seger banget. Gila, Parah men. iklan mulu nih Boleh. kita. Oke. Air botol sosro enak. Kayak salah deh. Bukan. Beda-beda. Tuh, ya, Bukan itu. Dari Sabang sampai Oh iya. Itu beda. air botol sosro Beda-beda. satu untuk semua. Kejauhan. Udah bukan FNB lagi. Adalah. Baik lagi ke obrolan yang tadi Bener. tentang koma pastinya. Jadi tadi kan kita udah sedikit bahas nih tentang kegiatan di Koma Desain itu, ya yang kita udah tahu kan pastinya belajar desain. Nah, kalau lu menurut lu sendiri nih Bang, mungkin kan di supers yang ada di rumah tuh kayak apa ya, pada penasaran gitu kan, kalau ngedesain tuh biasanya pakai aplikasi apa atau software apa. Nah, jadi apa ya, karena tadi juga kan di Koma kan pastinya kan udah jelasin nih, kalau belajarnya dari nol pasti kan buat pemula banget nih. Nah, kalau aplikasi desain grafis apa yang cocok buat pemula itu apa Bang? Kalau misal pemula ya, misalkan tapi kalian pemulanya masuk organisasi gitu, kayak misal contoh organisasi komunitas atau mungkin komunitas-komunitas lain nih. Itu kan software sendiri beda-beda. Nah, kalau itu pasti tergantung komunitasnya kan. Cuma kalau emang kalian benar-benar belum ngerti atau emang baru mau coba-coba buat nugas aja atau bikin poster tipis-tipis atau flyer gitu, Tipis-tipis abangku. tipis-tipis abangku. Nah, itu tuh bisa make Adobe Express sih kalau menurut gue gitu. Itu salah satu keluaran Adobe juga ya? Yoi, dan itu apa ya, kalau misalkan orang kan denger Adobe tuh kayaknya udah wah banget Kayak, ya. wah susah banget gitu kan. Iya, nah padahal tuh kayak gue kurang tahu ya, tapi kayak belum lama itu baru keluar gitu namanya Adobe Express gitu. Nah, itu penggunaan dan cara pakainya kurang lebih mirip-mirip begitulah. Jadi kalau menurut gue misalkan kalian masih mau nyoba-nyoba itu sabi banget sih kayaknya. Kalau yang instan-instan kayak Canva gitu-gitu, Nah itu Gimana? mirip kok sebenarnya. Oh, Canva. Adobe Express itu mirip sama Canva gitu berarti ya? Mirip. Kayak mirip tapi kayak udah ada template per template gitu. Iya sama kok, bener-bener. ada asetnya juga. Ya. disediain. Terus juga kalau nggak salah beberapa fitur pasti ada bedanya juga sih. Tapi emang yang kayak gitu tuh cocok banget buat pemula gitu maksudnya. Itu.
Ya Canva juga sebenarnya bisa sih, Canva juga bisa. Boleh. Jadi tapi selain aplikasi yang disebutin tadi tuh kayak aplikasi yang lainnya gitu sebenarnya rekomend gak sih buat pemula gitu kayak ya kita tahu ada Illustrator, ada Oh. Corel Draw gitu. Kalau misal apa ya, software-software kayak gitu bisa aja sih, kayak misal kalian nyoba-nyoba nyari tutor-tutor, kalau nggak salah di Itu YouTube atau udah Instagram banyak udah sih, banyak. banyak. Iya, di TikTok juga udah banyak. ya gitu-gitu sih bisa-bisa aja sih gitu. Kalau emang mau nyoba gitu, coba-coba pakai ya mungkin kerekannya, nanti kalau emang udah mulai tertarik, nah baru kalian boleh beli yang wah ya yang berbayarnya gitu, yang benernya, yang orinya gitu. Soalnya tapi kadang gue juga heran deh, kadang ada orang yang berdebat, lu kok nggak mau pakai software yang ini dan pakai software yang ini dan padahal kalau menurut tuh aneh gak sih, Aneh sih. ya Kayak kan? apa ya? Sebenarnya sama aja gak sih Bang? Nah itu karena sebenarnya ya udah, maksudnya itu kan kayak apa ya, ya kayak buku yang lu pakai lah mereknya apaan, kan sama-sama buat nulis, Iya, sama-sama iya. buat ngedesain, intinya ya hasilnya. Hasilnya. Iya kan, yang dilihat hasilnya juga kan rata-rata pasti gitu. Kadang apa ya? Gue denger nih beberapa orang kayak kan di Adobe tuh ada Illustrator, ada Photoshop juga gitu kan. Mm-mm. Ya, beberapa orang tuh kayak ada yang bilang, bahkan kita buat logo nih di Photoshop. Ada aja orang yang bilang kayak, ih ngapain buat logo di Photoshop? Di AI aja. Nah kalau menurut lu tuh gimana tuh pandangan orang kayak gitu? Sebenarnya balik lagi ke yang tadi, cuma ya kadang apa ya, mungkin beberapa orang juga ya nggak tahu, bukan meremehkan juga sih, mungkin apa ya, karena rasa egois gitu. Ngertinya cuma satu software tapi ngehina software yang lain. Nah, jadinya itu tuh ada, padahal ya ya udah gitu, emang senyamannya aja. Dan kalau emang kalian tahu atau ya lu tahu cara pakai softwarenya lah, pasti mau bikin apa aja juga enak-enak aja kan, kalau lu nyaman gitu sih kalau menurut gue. Karena juga perkembangan zaman juga ya pakai AI kayak gitu. Tapi ya, Koma sendiri pakai software apa tuh? Kalau Komas sendiri itu kita makainya software Photoshop. Berarti Photoshop tuh emang apa ya? Bisa digunain buat banyak hal gitu ya, logo atau apa yang lainnya gitu bang? Mm, Yang lo tahu Photoshop tuh bisa bikin apa ya? Kalau yang gue tahu ya, Photoshop itu bisa bikin logo bisa, terus juga ya poster-poster bisa juga, terus ngedit foto juga bisa, terus ngedit video tapi nggak sekompleks AE ya, cuma ya dikit tipis gitu bisa lah. Tahu animasi tipis gitu bisa. Cuma ya kalau di Koma emang itu pasti diajarin sama ownernya tuh kalau kalian udah aktif banget gitu, nah itu baru pasti, karena yang tadi gue bilang kalau di Koma tuh sistemnya sharing, bukan apa ya, gue masuk Koma nih, gue anggota, gue harus dapet ilmu, ya ilmu pasti sekedar silabus aja, sisa ilmu-ilmu yang kayak tadi tuh nggak ada di silabus gitu. Pasti kalau ownernya lihat, ih kayaknya orang itu kalau ada temen yang susah dibantuin deh, kalau lagi ada yang bingung atau gimana sering ngebantuin, suka ngajak-ngajak biar aktif gitu, kalau salah suka kalau temennya salah suka ngingetin, terus kalau kakak-kakaknya nyampein sesuatu dia bantu nyampein ke temennya, nah itu pasti apa ya, ya kebaikan pasti, apa yang kita tanam pasti itu yang kita tuai kan, gitu sih. Amal jariah juga Yoi. jalan terus ya. Gitu sih. Terus apa ya? Karena tadi kan udah dijelasin nih kalau di Photoshop bisa animasi, ternyata bisa buat ngedit video juga kan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Photoshop tuh banyak banget kegunaannya. Kayak animasi bisa loh dibikin di Photoshop buat ngedit video juga, tapi ya emang nggak sekompleks kayak Adobe Premiere atau After Effects. Yoi. Lanjut lagi nih Bang. Yoi. Tapi nih, pandangan lo sendiri tentang apa ya? Pekerjaan sebagai desain grafis di masa sekarang ini nih gimana sih? Kayak tadi kan udah dijelasin nih kayak perkembangan zaman sekarang tuh emang pesat banget, kayak AI gitu kan, kayak wah udah bahaya banget kan, udah bisa bikin lagu, bikin apa namanya, bikin poster sendiri bisa dengan kita ngetik promptnya aja tuh kita udah bisa apa ya, AI-nya tuh udah bisa apa ya, menghasilkan gambar atau Suara suara yang kita mau gitu loh. Jadi apa ya, kita masih bisa bersaing nggak dengan AI itu?
Bang. Dan apa ya? Menurut pandangan lu sendiri, apakah kerjaan sebagai desain grafis ini bakal terancam nantinya di masa depan yang akan datang dengan kehadiran AI yang semakin gila ini? Kalau menurut gue ya, AI itu justru ini kayaknya desainer juga tahu deh kalau misalkan AI itu justru membantu, nggak ngebikin panik. Kenapa? Karena kalau misalkan eh, kemarin-kemarin gue nggak tahu berapa hari lalu atau berapa bulan lalu gitu. Berapa bulan lalu sih kayaknya. Itu kan sempat viral yang ini tuh poster-poster film ngetren, iya. nah bikin pakai AI. Nah, Kayak poster-poster film Disney gitu. nah iya yang Disney gitu-gitu, Disney jadi Jakarta Barat gitu-gitu, nah apalah gitu. Itu kan sebenarnya ya lu lihat aja teksnya deh, teksnya gede nih, tulisan apa misalkan judulnya apa sih film Disney, Cars misalkan, Cars, nah Carsnya bagus tapi yang kayak in theaters bla 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 itu kan berantakan. Nah itu ya itu gitu, kenapa kenapa gue bilang membantu, mungkin dalam ngebikin hal-hal kecil kayak apa ya contohnya kalau misalkan desainer butuh objek yang cepat atau gimana, nah itu mungkin pakai yang generate gitu tuh bisa, atau mungkin nih buat inspirasi kayak bingung nyari POV-nya gimana udah stuck, nah itu kan generate aja AI-nya, nah tapi udah ketemu kan posternya kayak, nah itu dibuat ulang atau gimana tuh bisa gitu, karena yang kayak gitu tuh ya emang justru membantu sih jadinya, nggak ngancem kita sebagai desainer karena Sebagai ide juga nggak sih, Bang? iya, terus juga apa namanya tuh, apa namanya gue lupa jadinya. Em, apa sih, gue lupa revisi kan, desain ya desainer bikin desain mau revisi kan nggak bakal apa ngumpulin, nggak bakal langsung oh iya saya terima ini bagus banget desain kamu, kan nggak gitu Pasti kan. banyak banget revisi kan dari klien atau apa Nah gitu. itu dari atasan ataupun Iya. klien. Dari owner gue juga kan waktu itu sempat cerita juga kan kayak, ya kalau misalkan lihat poster-poster AI kalian jangan takut gini gini gini, karena kayak gitu tuh nggak mungkin yang dipakai, nggak mungkin dari tenaga-tenaga kayak gitu, nggak mungkin pakai tools-tools atau aplikasi generate AI yang bakal dipakai gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Ya profesi sebagai desain grafis itu bukan terancam gitu ya, istilahnya kayak malah bisa berdampingan dengan AI gitu. Bener, cuma kadang emang apa ya, orang-orang yang mungkin yang bukan desainer lah gitu, atau beberapa orang ngeliat itu tuh kayak, wih bisa nih berarti bisa ganti desainer, ya sebenarnya nggak juga, bahkan malah jadinya membantu Iya, gitu sih. itu tentang AI. Nah, terus apa ya? Menurut lu juga nih Bang, apa ya, seberapa penting sih desain grafis di zaman sekarang ini? Karena ya kita kan sebagai Gen Z. Jadi kita sering ngeliat kan di sosial media itu kayak banyak banget akun-akun informatif yang emang kayak bikin konten atau nyalurin idenya tuh lewat desain grafis gitu. Kalau menurut gue justru ya dengan adanya AI ataupun metaverse atau banyak lagi lah, justru malah desainer jadi lebih dibutuhin sih kayaknya ya. Karena entah itu nanti dunia virtual atau apa, ya di sana kan pasti butuh desain lah, butuh pasti. Jadi mungkin mungkin nggak tahu ya, nih gue bukan ahli atau apa, cuma mungkin nanti malah jadi ada cabang desain yang lain gitu, kayak sekarang kan ada sosmed, ada desainer logo, ada apa, nah mungkin ntar iya ada UI UX, nah ntar tuh mungkin jadi apa lagi nggak tahu lah. Berarti emang di zaman sekarang tuh emang kayaknya apa-apa tuh emang pakai desain grafis gitu ya. Yoi. Entah kayak mau di bidang F&B itu kan pakai juga. Billboard di jalan juga kan pakai kan. Iya sih bener. Terus juga orang kan kadang taunya jurusan kalian kan Ilkom ya. Iya. Nah taunya tuh cuma Ilkom doang yang butuh desain. Padahal gue kan manajemen itu justru sekarang LSP-nya bikin desain produk, bikin iklan-iklan gitu. Nah itu kan ya waktu itu sempat belajar apa bikin logonya, bikin logo buat desainnya. Terus juga apa sih kemasannya gimana biar ya pemasaran lah, biar biar menarik pelanggan, nah itu kan masuk masuk lagi desain ke cabang ilmu manajemen kan juga masih ada. Berarti apa ya?
kalau buat teman-teman yang ngira ya desain tuh buat di jurusan yang berhubungan doang, itu salah berarti. Iya, iya. Bang Ali sendiri kan jurusan manajemen. Nah, itu ada juga tugas desainnya. Bahkan ya setahu gue di SI dan TI juga pakai ada desainnya. Iya, itu bahkan kalau dilihat-lihat lagi gitu ya semua jurusan kayaknya bakalan ada deh. Tetap ada apa ya, desain itu pasti kepake di cabang ilmu itu. Dia emang desain di zaman sekarang ini atau ya di dunia ini tuh sekarang penting banget pasti ya. Bener sih. Oke, nah seru banget nggak sih perbincangan kita pada hari ini sama Bang Ali juga nih tentang komunitas komanya, terus perkembangan desain grafis di dunia pekerjaan juga. Terus kayak sayang banget nih kita udah ada di penghujung ngobrol-ngobrol pada hari ini. Tapi sebelum gue play lagu terakhir, kayak Bang Ali boleh nih kali aja Cupers mau masuk koma, Wih. terus lokit-lokit di mana sih Bang? Terus tempat kumpul-kumpul koma tuh di kampus aja atau ada di mana gedung atau apapun, lo bisa kasih tahu nih sama Cupers-Cupers Atau juga buat teman-teman yang emang penasaran daftarnya atau opreknya tuh pas kapan, boleh dikasih tahu aja. Iya. Bisa. Jadi buat supers nih yang kalian penasaran koma tuh apa sih, mau lihat apa sih koma maksudnya gitu ya. Kalian bisa cek Instagram kita, itu ada @komadesign_, itu Instagram utama kita. Kalau mau lihat karya-karya lain tuh ada di @mediakoma_. Dan kalau apa ya, mau lihat konten-konten berita-berita yang seru-seru itu ada di @titikoma_. Dan kalau kegiatan-kegiatan gitu dokumentasinya tuh ada di @kristalkoma_. Terus juga kalau oprek nih teman-teman, kebetulan kita biasanya kalau oprek tuh bulan Agustus sampai Oktober itu kita bakal ngebuka open recruitment gitu. Dan buat kalian-kalian nih yang penasaran, jangan ngerasa terlambat lah. Kalau apa-apa tuh kalau emang mau join nih, join aja, silakan. Kita tunggu di sini. Miring, kami tunggu di sini. Gitu. Oke, nih jangan lupa nih para Cupers juga diingetin tuh setiap tanggal opreknya. Terus lokit-lokit juga Instagram dari komanya juga. Terus kayak selalu ikutin program kita di Cop-Cop Santai. Terus gue juga mau ngucapin terima kasih sama Bang Ali karena udah jadi Terima kasih juga guys. udah mau ngobrol-ngobrol juga sama kita. Terus sebelum kita berpisah juga kita mau puterin satu lagu. Itu requestan dari siapa, Wildan? Requestan dari Cupers yang satu ini yaitu @cikacikoy. Dia itu request lagu Live from the Start. Nah itu lagu yang lagi gue senengin banget lah. Coba nyanyi dong dikit. Iya, dikit. Don't you know this house? Oke. Nah, terus juga sebelum kita puterin lagu, jangan lupa para Cupers buat selalu ikutin program kita terus di setiap hari Senin pada jam 5 sore sampai jam 6 sore pastinya. Oke, langsung aja gue, Sally dan partner gue Kiwil atau Wildan. pamit undur suara. Sampai Bye-bye. jumpa Cupers. Ini dia Live from the Start. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day, run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you?
lying on my bed staring into the blue. Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest, I'm telling you today that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you, just think